Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman, jadi di depan saya ada mesin kompresor. Ini kompresor GMCC SE45 ya teman-teman ya. Jadi kompresor ini macet ya. Nah, untuk itu saya coba akan memperbaiki teman-teman ya. Dan saya mau cek juga untuk spool kompresornya ya. Oke, jadi ini udah saya belah untuk di bagian mesin kompresor ya. Kita akan coba lihat. Oke, ini keras banget tuh. Waduh. Wah, udah. Oh, keras lagi. Oke, sekarang kita akan coba bongkar aja teman-teman ya, biar nggak terlalu lama. Seperti biasa, kita lepas di bagian baut-bautnya ini menggunakan kunci bintang. Jadi udah lama banget ya nggak oprek-oprek mesin kompresor. Dan sekarang saya akan coba memperbaiki lagi untuk mesin kompresornya. Sekalian kita cek juga untuk di bagian klep-klep ya. Nah, di bagian klep kita bongkar. Oh, dan ini mesin kompresor banyak banget kemarin yang bertanya teman-teman. Dan di bagian spool sepertinya kotor banget. Dan juga banyak apa ya? Katanya banyak kendala di kompresor GMCC. Jadi sekalian ini mumpung ada teman-teman ya. Mumpung ada, kita akan coba cek. Wis, dalemannya kotor banget. Lihat enggak? Tuh. Kotor, sangat kotor banget. Tuh. Nih. Kotor banget ya. Duh. Oke, jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita lepas di bagian baut ini ya. Dan ini saya mau lepas dulu lah biar nggak terlalu lama untuk durasi videonya teman-teman ya. Oke, baiklah teman-teman, jadi ini udah saya bersihkan teman-teman ya. Ini udah bersih. Kemudian untuk pak ini udah saya buatkan untuk paknya teman-teman. Jadi pak lembaran. Jadi kita bikin sendiri karena pak yang kemarin itu udah rusak ya. Biar rapi aja seperti ini teman-teman ya. Jadi pas pemasangan nggak ada kotoran apapun yang masuk nanti teman-teman ya, yang mengganjal. Karena nantinya itu akan takutnya nanti menghambat ya di bagian klep. Kalau misalkan klepnya keganjal kotoran, nanti kompresi dia akan hilang teman-teman. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini ya. Jadi ini, kemudian ini ada juga di bagian dalam ya, kita bersihkan juga. Sekarang kita akan coba pasang. Kita kasih oli ya. Kita kasih oli.
pastikan semuanya udah benar-benar bersih teman-teman. Jadi bersih semuanya, baru kita pasang. Nanti akan kelihatan teman-teman ya, kalau misalkan klep ini udah bersih, biasanya bunyi ya, bunyi kompresi. Jadi kompresinya itu udah kelihatan ya. Intinya bersih aja teman-teman. Oke ya, kita akan coba pasang ini seperti ini. Nah, kemudian untuk filter, kemarin juga ada yang bertanya fungsinya apa ya untuk memfilter teman-teman ya. Jadi pemasangannya seperti ini, tinggal kita pasang aja seperti ini teman-teman. Oke, baru ini kita pasang. Nah, jadi ini kita pelan-pelan aja. Ini nggak perlu kencang-kencang teman-teman ya. Karena kalau epak dari bawaan tuh sebenarnya bukan epak-epak yang barusan itu teman-teman ya. Itu lem sebenarnya. Lem cuman seperti pak ya nanti jadinya. Oke, jadi ini kita kencangin dulu. Oke, jadi ini udah saya pasang semuanya teman-teman ya. Dan ini kita akan coba nyalakan. Kita cek ampernya juga. Kalau misalkan masih ada yang bocor, nanti kita kencengin kembali teman-teman ya, supaya kompresinya maksimal. Oke, untuk ampere kalian bisa lihat ya. Bismillah. Ini udah nyala ya. Untuk ampere ini 0,8. Nah, ini teman-teman ya. Ini masih kebetulan teman-teman ya. Jadi ini masih ada kebocoran. Bagian sini ini masih ada kebocoran. Nah, ini sebenarnya masih sudah ada ya. Untuk kompresinya sudah ada. Kita akan coba benahi kembali masalah yang bocor tadi teman-teman ya. Apakah kurang pas atau gimana? Ini kita benahi kembali. Jadi kita bongkar kembali. Oke, bisa coba bongkar terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi ini pak yang bagian dalam ini lepas teman-teman ya. Jadi ini kita lepas saja, kita buatkan kembali ya. Jadi ini lem paknya nih, bagus ya. Kalau dari pabrikan tuh bagus. Kita buatkan, ini kita lepas. Jadi ini kita bersihkan terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, ini. Tuh, tuh. Karena faktor kemarin ya kita bersihin. Oke, jadi ini saya bersihkan terlebih dahulu teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini pak yang bagian dalam ini
lepas teman-teman ya. Jadi ini kita lepas saja, kita buatkan kembali ya. Jadi ini lem partnya nih bagus ya, kalau dari pabrikan tuh bagus. Kita buatkan, ini kita lepas. Jadi ini kita bersihkan terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, ini. Tuh. Tuh. Karena faktor kemarin ya kita bersihin. Oke, jadi ini saya bersihkan terlebih dahulu teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, ini udah saya buatkan untuk partnya teman-teman ya. Nanti setelah mau dipasang, ini kita rapikan ya. Jadi kita potong supaya rapi itu ya. Oke, jadi kita potong aja. Ini untuk part yang tadi ya, yang lepas. Nah, tuh. Oke, jadi aduh. Ini aja udah enak teman, dan mesin kompresor udah normal kembali, nggak macet lagi. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Caranya cukup mudah, dan di video-video sebelumnya udah saya bahas juga teman-teman ya, untuk cara-caranya. Kemudian ini kita singkirkan dulu. Aduh. Nah, kemudian untuk lem part ya, ini lem partnya seperti ini teman-teman. Tuh. Nah, nanti saya sertakan di video teman-teman ya. Nanti ada di produk sisi kiri, kalian bisa check out dari Shopee sana. Harganya cukup mudah, lembaran ya. Pokoknya cukup murah banget lah. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Dan untuk ampere tadi berapa itu udah? Kita cek. Ya 0,8 teman-teman ya. Ampernya kalau misalkan kita tekan seperti ini. Nah, ya. Oke. Udah nggak kuat di tangan. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Untuk video tutorialnya. Untuk cara memperbaikinya, biasanya untuk mesin kompresor itu kalau udah kompresi bagus, ketika kita putar di bagian stang shakernya ini, bentar biar kelihatan, ini cahayanya juga kurang bagus. Nah, di bagian stang sini ini udah bunyi kukuk gitu. Nah, ini bentar. Nah tuh. Nah, kemudian untuk oli kompresor nanti dia akan melewati dari ujung sini. Tos untuk melumasi ke bagian shaker sini nih teman-teman. Terus kayak gitu supaya dia nggak macet kayak gitu teman-teman. Ya. Oke, mungkin itu aja untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.